Hey guys, it's me again, Leonardo Edwin and Papa N Koko. Wah, gue keluar gak kuadap ya. Selamat pagi guys. Jadi hari ini kita mau bincang-bincang santai tentang banyak lah, tentang kuliah, tentang karir, tentang masa depan. Sambil kita minum kopi. Nyantai. Yes. Jadi ini ada kopi dari Toraja. Ini drip coffee. Ayo semuanya buka. Wis. Jadi ini yang modern ya. Ini udah modern packagingnya. Bisa dibawa kemana-mana aja. Nah ini biji kopi asli dari Toraja tanpa ditambahin apa-apa. Oh ya, Jadi jadi langsung buka. Here. oh buka. Oke. Ini namanya drip coffee. Langsung dibuka. Enggak dituang Pak. Ini jadi filternya gitu loh. Oke. Nah ini dia. Diginiin. Oh. Enggak dituang ya kok. Diginiin ya. Oke. Nah dicantolin ke gelas. Kayak Keren juga ya. Yes. Ini drip coffee. Jadi kopi asli gitu. Enggak bubuk. Pakai filter. Oh, tadi Papa salah ya. Harusnya Papa turunkan ini dulu baru itu ya. Yeah. Jadi kopi asli tapi tetap instan gitu ya. Yes. Oh, Exactly. Nah kita langsung tuang air panas. Ini ada tekniknya. Namanya 10. Kita siram dikit dulu buat blooming. Siap Bapak barista. Wih, calon barista ya, Bin? Iya, barista. Baristo atau barista, Bin? Barista tetap. Atau barito? Burrito, Pak. Nah ini seduhnya pelan-pelan kayak gini. Nanti dia bakal ada ininya. Apa ya namanya? Ya inilah pokoknya lah ya. Busanya lah atau apa? Harumnya ya. Tesnya ya. Aromanya. Apa namanya? Cemako. By the way, Papa ini nggak sering minum kopi nggak, Pak? Sering hampir setiap hari Papa minum kopi. You do yourself. Do it moving. Kan barista, gimana? Barista. Oh, iya. Waduh, ini kok self service itu kalau self service barito. Barito ada di mana tuh? Mexico. Oh, di Meksiko. Kalau Koko minum kopi nggak kok? Wah, aku sih nggak minum ya. Ini pencitraan doang. Jadi minumnya apa, Evin? Iya, air putih, teh. Air putih, teh. Aku tim teh nih. Tim teh. Jadi kopi ini pencitraan. Pencitraan. Oke. Aduh, bisa aja pencitraan. Ini soalnya aku juga lagi into coffee kan, pengen belajar gitu. Yang misalnya nanti kalau nggak ada kerjaan jadi barista gitu. Oke, sudah cukup. Kita bisa angkat ininya, filternya. Udah cukup? Yes. Ini bisa diangkat. Ini. Oke. Sayang banget, masih bagus nih. Ya, kopi yang bagus kan. I mean kalau pecinta kopi, Pak. Ini sekali pakai aja udah. Karena bakal beda kalau efeknya. di kopi tiam itu bisa berulang-ulang ini ya nggak? Iya. Tinggal seduh lagi air panas, keluar lagi warna hitam. Wih, ini kalau di bisnis ini kayak ini rugi berat ini. Tapi buat pecinta kopi ini efeknya beda, Pak. Oh iya. Oke, ini kopinya sudah jadi. Wih. Oh, masih panas ya. Yes, very hot. Nah, pagi ini kenapa Papa ajak kalian bincang-bincang kopi? Karena semalam Papa ke kamarnya Kevin ya, dan di sana rupanya jumpa beberapa temannya yang habis kuliah juga mengalami kendala di dalam kebingungan mau kerja mau apa. Akhirnya kita sharing curhat sampai tengah malam loh. Tadi pagi baru pulang ya. Kata mama jangan pulang terlalu malam, jadi saya pagi-pagi jam 12 lewat pulang. Masih pagi ya. Pagi banget itu ya, akhirnya pulang. Dan pagi ini terinspirasi gimana kalau kita sharingkan pengalaman-pengalaman masa-masa di SMA itu banyak perjuangan, bingung mau kuliah di mana, setelah kuliah dan perjalanan kuliah mau ambil jurusan apa ya, dan akhirnya juga Habis lulus bingung. udah mau lulus, sidang bingung ya kan, udah itu kuliah bingung, nah itu. Jadi kita bincang-bincang sambil kita seduh kopinya. By the way ada tekniknya ya. Jadi gimana? kopi itu nggak ditiup ya, walaupun panas di stir. Nah, sebelum itu kita cium dulu. Cium dulu, yes itu benar.
Oke. Woi. Dapat aromanya. Ini kopi asli nih. Asli. Ini Toraja loh. One of the most Jadi ini ya. kamu pencitraan juga nggak boleh cium. Pencitraan itu ya nggak boleh cium. Oke. Harusnya Karena ini kayak panas kopi ya? banget. Oh iya, memang kayak kopi lah masa teh. Nah, karena ini panas banget, langsung di slurp biar nggak kena lidah, langsung ke samping. Ya. Iya. Jadi namanya pencitraan dia juga nggak tahu bentuknya gimana. Oke, kita itu sharing-sharing dulu ya, kita berbagi. Nah, dari Papa mau tanya nih, Vin. Dari pengalaman kamu yang dari teman-teman kamu, apa sih yang membuat Anda tuh ingin tanya ke Papa, jadi mungkin Papa bisa itu mewakili teman-teman itu gimana tuh? Ya dari yang gue lihat sih, terutama di angkatan gue ya, ini kan sekarang lagi masa pada lagi lulus-lulusnya gitu. Masa pandemik lagi ya? Nah iya itu juga biasa aja banyak yang kebingungan juga nyari kerja kan. Terus apalagi masa pandemi gini, semua orang tuh kompetisi nyari kerja. Otomatis kalau misalnya kita nggak ada pengalaman ya Susah. bersaingnya agak berat ya. Nah terus oh ya kalau kalian nggak tahu, aku angkatan 2016 karena kuliah 4 tahun, jadi sekarang itu angkatanku ya pada lulus gitu dan pada mulai nyari kerja. Wih, selamat ya, kamu udah lulus ya? Oh udah. Wih, kamu masih mukanya masih kayak baby face gitu udah lulus. Adanya kelihatan lebih tua. Wih, ya beda tipis lah. Ini tua dikit, ini Mudah dikit. muda dikit. Nah terus ya wah, beruntung sih udah dapat kerja dari kuliah kan. Nah habis itu lulus ya tinggal lanjut kerja aja. Nah tapi banyak aku lihat teman-teman seangkatan itu yang kurang beruntung, yang padahal lulusnya itu Jauh lebih cepat. udah jauh lebih cepat, ada yang 3,5 tahun, tapi ya sampai sekarang masih susah juga nyari kerja. Ini nggak tergantung bidang juga sih. Bahkan temanku yang IT itu juga ada yang kebingungan gitu, habis lulus nggak tahu mau ngapain, masih merasa kurang ada skill. Jadi jurusan itu nggak sepenuhnya menentukan juga. By the way, ini pakai alma mater ya? Oh iya, UGM ya. Wih, keren. Alumni. Made in Indonesia. Iya. Cinta ya. Ini juga made in Indonesia dong. Oke. Ini adalah sebelum nanti Papa sharingkan pandangan Papa yang sudah Papa lewati masa-masa ini. Nah, mungkin ini yang sudah lulus nih. Nah, sekarang kita tanya yang belum lulus nih. Yang belum lulus masih bucin lagi. Jadi ya, Wah juga sebagai orang yang jalanin kuliah, sebenarnya kalau ditanya cita-cita habis lulus mau jadi apa, itu juga bingung banget ya. Tapi bingung juga ya bersyukur ada YouTube ini, itu bisa membantu lah, bisa ada stepping stone gitu. Mungkin kedepannya mungkin bisa jadi lebih gampang. Tapi sebenarnya seandainya nggak ada YouTube ini, itu juga Wah nggak tahu sih mau jadi apa. Bahkan ada YouTube aja juga, apakah bakal stay di sini terus, apakah bakal coba bidang lain, itu masih belum jelas gitu. Bahkan Wah juga pilih jurusan itu ya karena suka, tapi nggak tahu setelah itu gimana prospek kedepannya, ya nggak tahu mau Emang ngapain. sekarang kamu pilih mata kuliah apa? Papa taunya bayar loh, nggak tahu mata. Wah ambil sistem informasi Pak. Jadi itu business and computer science mixed gitu. Oh, jadi ada unsur bisnisnya ya? Ya. Oke. Gitu. Jadi yang kuliah juga bingung ya, padahal sudah orang bilang, wih Leo sudah mantap, udah YouTuber, udah mantap ya kan? Juga rupanya sudah bingung. Nah ini yang sudah lulus, sudah kerja, bingung sedikit, tapi melihat teman-temannya bingung, jadi dia bingung yang sedikitnya jadi hilang, nggak bingung lagi, karena pembanding ya kan. Jadi yang sedikit ketemu yang banyak, jadi yang sedikit jadi tidak ada arti gitu loh ya. Oke, sambil kita seduh dulu. Waduh. Pencitraan kayak kita. Di slot. Oke. Jadi sebenarnya tuh Papa dulu juga setelah lulus bingung sekali ya. Nah setelah bertumbuh ini sampai saat ini dari pengalaman hidup dan juga bacaan-bacaan, video-video YouTube yang
tentang sharing orang-orang motivator itu rupanya memang manusia itu mengalami fase-fase begitu. Dari kita kecil, fase main, ya kan, lalu masa bertumbuh, udah itu masa remaja, nakalnya minta ampun, petualangan banget, hujan pun dia terjun, ya kan, angin badai dia pun terjun, dia tidak takut. Nah itu fase-fase di mana sampai fase di mana SMA. Nah masa SMA adalah masa remaja di mana kita sering mengatakan bahwa remaja itu yang masa yang paling indah ya. Kenapa? Karena kita gabungan antara masa bermain dan masa pertumbuhan hormon yang masa itulah mulai jatuh cinta lah ya, kecuali yang salah satu kita ya. Tahu sendiri Ya kan? Tahu sendiri maksudnya diri sendiri kan. Ya. Jadi itu masa, itu kenapa masa remaja disebut masa yang paling indah. Setelah mau lulus itu kita masuk ke bukan masa remaja lagi, tadi mau masuk ke pintu dewasa, masa dewasa. Nah masa dewasa ini juga disebut dengan fase yang sangat tidak menentu. Kenapa disebut tidak menentu dan penuh bingung? Karena kita memikirkan masa depan kita, dan masa depan kan tidak jelas. What can be tomorrow? Or what will be tomorrow? We don't know. Iya. Ya kan? Ya, benar. Nah, kecuali ada satu peramal yang tahu. Nah, Itu pun belum tentu. Itu ada. Ah, ini Ada. apa ini? Peramalnya itu Harry Potter. Ya. ya, seorang tua memang beda ya. Kita sama-sama tahu Harry Potter itu penyihir, bukan peramal. Oh iya. Karin menangis nonton ini. Oh iya. Sorry Karin, Bapak tidak baca Harry Potter, jadi asal bunyi kayak Karinnya kan. Oke, jadi masa kebingungan di masa dia tidak melihat masa depan dan dia tidak tahu. Dia meraba-raba. Jadi waktu tamat SMA, kita tuh bingung mau masuk kuliah. Setelah masuk kuliah, kita juga bingung Mau ambil jurusan apa? mau ambil jurusan apa. Jadi fase itu disebut fase kebingungan karena masuk dari satu sisi kayak jembatan gitu loh, ya, penyambung ya. Jadi ketidakpastian. Nah, tapi ingat, semua badai akan berlalu kan. Nanti kita akan masuk, akhirnya, enggak, saya mau kuliah di sini. Kayak Kevin, last minute baru kuliah dapat di UGM, ya bukan? Ya, itu beneran nggak ekspektasi sih. Ya. Aku padahal sejujurnya ya kuliah awalnya, ya udah kuliah aja, daftar ini itu. Hampir nggak lulus lagi kan? SMA. Aku hampir nggak naik kelas guys di SMA. Iya, Terus kan? Ya udah nyoba SBM, itu pun pilihan pertamaku ITB. Beneran nggak ada yang nyangka aku tiba-tiba masuk UGM, dan ya tapi aku bersyukur sih Thank you udah banget, melewatin UGM. semua ini, dan akhirnya bisa lulus 4 tahun. Terus ya udah dapat kerja juga sekarang. Same thing sebenarnya. Gue juga kan awalnya pengen Jadi ITB. sebentar, itu kamu belum terima kasih untuk UGM loh. Oh ya, makasih UGM. Ya, UGM. Ya same thing. Aku juga dari kecil kan pengennya ITB terus kan. Iya. Terus tiba-tiba ke US itu nggak ada yang nyangka juga. Jadi bener-bener unexpected semuanya. Tapi sangat-sangat bersyukur. Siapa yang nggak nyangka? Papa nyangka. Papa langsung bayangkan, wih gila gimana saldonya. Pusing ya Pak ya? Pusing ya kan, oke. Jadi masuk ke itu disebut dengan fase kebingungan, fase kebimbangan karena masa depan kita mulai melihat masa depan, dan semua orang mengalami. Kalau kalian yang lihat video ini mengalami masa-masa begitu, syukurilah dan itu alamilah, enjoy lah. Bukan enjoy super dinikmati ya, tapi seperti nikmati kopi ini ya, tapi memang itu bagian proses kehidupan. Seluruh dunia manusia itu mengalami. Jadi tenang aja ya Pak. Ya memang begitu, kalau Jalani. jalanin, memang semua kita itu perjalanan, katakan kita mau ke puncak, pasti kita melewati perbukitan toh. Ya kan, itu perjalanan kan. Jadi pasti kita mengalami itu semua. Termasuk papa, mama, semua. Dan Karin bakalan juga. Karin kan sudah kelihatan banget kan. Iya. Waduh, gimana nih Pak? Waduh, Kuliah di gimana mana? ya kuliah di mana? Nanti untungnya kita tuh ada tempat berbagi. Itulah kesempatan ngopi itu adalah
kadang kita galau, kita sharing ke teman, teman bisa masuk masukan, ya kan? Iya benar. Ya jadi papa mama, dan untuk papa mama yang menonton video ini, saat kuliah ini, anak-anak masuk ke kuliah ini harus ditemani. Ya mungkin mereka karena butuh curhatan, tapi bukan kita yang harus tentukan mereka, tapi butuh supportnya kita sebagai teman konsultasi, sebagai tempat telinga mendengarkan mereka gitu. Itu sangat penting karena mereka bingung arahnya kemana. Jadi ada juga ya sudah kuliah juga susah dapat kerja kan. Nah itu juga karena sama, itu juga bagian dari proses. Mana kalau kalian bisa sambil kuliah sambil kerja itu luar biasa. Itu bahasa Chinese-nya hoki banget gitu loh. Tapi Itu Chinese bahasa Indonesia nggak sih? oh hoki itu sebenarnya hoki itu bahasa Chinese yang di Indonesia kan gitu loh. Hoki ya gitu loh ya kan. Ya jadi Chinese itu ya kan, kalian tuh terberkati lah, bersyukur banget lah karena kalian itu masih banyak di luaran itu yang sudah lulus belum kerja gitu loh. Nah jadi habis fase kebingungan ini, setelah itu apa Pak? Apakah bingung terus? Kan harus stop gitu bingungnya. Gimana? What's the next one? Oh, after karena- Ada lanjutannya. Bentar dulu. apa tuh? Habis fase kebingungan, ada fase bucin. Aduh, Pin, jangan tembak kok itu dah Dede ini terus lah. Dia kan tahu dia paling suka ditembak. Tapi nembak-nembak orang nggak berani. Nembak. Heran juga ya. Ya karena dari kecil dia nggak boleh ditembak. Oke. Oke, ya seperti kita ketahui semua bahwa badai akan berlalu ya kan. Tidak setiap hari mendung dan tidak setiap hari itu cerah. Ya, jadi di dalam fase kebingungan itu juga nanti suatu saat papa pernah mengalami fase kebingungan. Ya, setelah tamat pulang dari Taiwan nggak tahu mau kerja susah, nggak tahu mau mulai dari mana. Akhirnya papa sadar, mungkin saatnya papa upgrade diri. Daripada saya sambil tunggu lamaran bingung tak menentu, ya akhirnya papa pergi ke Gramedia, beli baca buku, semua buku. Jadi di dalam fase kebingungan dan penantian itu, papa pergunakan waktu dengan baik, baca pengetahuan yang itu, baca semua karena buku di jendela itu ya, jendela dunia ya. Jadi bagus banget. Jadi papa banyak akhirnya papa memang suka baca, dan makin kadang satu buku itu 1-2 hari bisa papa baca habis gitu loh. Dan papa ulang lagi, dan juga banyak waktu pergi olahraga lah ya, membuat sesuatu yang positif untuk tubuh kita, persiapan saya bakalan dapat pekerjaan gitu. Jadi memperkaya diri kita, mindset kita, dan juga fisik kita, mempersiapkan itu semua. Nah setelah itu pasti akan masuk yang kerja toh. Wih, akhirnya lamaran datang, bla. Kita mungkin akan diterima, dan semua kalau kita berusaha terus pasti yakin lah kita juga mungkin dapat kerja. Kalau ekspektasi kita tidak terlalu tinggi. Nah ini ada sedikit yang pernah dicurhatkan oleh temannya Kevin kan ya kan. Kenapa mereka tuh belum dapat kerja? Ya salah satunya yang mungkin papa lihat itu mereka menganggarkan bahwa S1 tuh standar gajinya harus gini. Itu artinya kadang kita tuh nggak punya pengalaman. Ada ijazah tapi tidak ada pengalaman. Sebenarnya waktu kerja dengan bos yang ajarin bukan? Iya. Bagaimana kamu bisa dapat mau gaji besar kalau Belum ada pengalaman? Makanya pengalaman itu penting banget ya. Kalau papa sendiri, kalau umpamanya papa tamat S1, mungkin papa tidak ekspektasi gaji yang terlalu tinggi, yang penting dapat kerja dulu. Karena sambil belajar kita dapat sedikit uang tau sebenarnya. Jadi proses belajar ini loh yang kadang kita tidak bahwa waduh saya udah kuliah susah-susah kok masa digaji segini gitu loh. Iya, itu kentara banget sih, terutama di jurusan IT. Computer Science kan biasa tuh ekspektasinya, wah ini Tokopedia nih segini nih, 10 juta. Wah Traveloka nih harus minimal segini.
nanti aku lulus ya kurang lebih sekitar Segitu sama lah. lah. Padahal skill itu belum tentu ada juga kan. Nah ini kalau papa sendiri di UB, papa akan apply dimanapun, gaji berapapun papa akan terima. Kenapa? Karena setelah itu, setelah kerja 2 tahun, saya punya portofolio dan pengalaman. Ada. Jadi ada bargaining power, ada nilai aset, nilai tambah yang bisa saya jual. Ya, jadi saya menggabung ke perusahaan ini karena pengalaman saya bisa lakukan ini. Jadi, oke. Nah, ini kan dari tadi kita bahas tentang kuliah ya, Pak. Ya, oke. S1 in spesifik ya. Gimana dengan mereka yang belum ada kesempatan untuk kuliah, Pak? Gimana? Oh ya, termasuk papa ya. Ya, sebenarnya. Papa ini enggak, Ya. Papa sama sekali enggak kuliah ya? Nggak kuliah karena ya kebutuhan Finansial. finansial keluarga, juga dari keluarga. Tapi papa nggak begitu minder ya. Kenapa? Karena papa yakin bahwa di dalam dunia kerja mencari uang itu ada 2 bidang ya. Pertama, 2 aset ya. Pertama adalah bun, itu adalah pendidikan. Dan yang kedua adalah bu. Bu itu adalah keterampilan atau pengalaman. Nah, jadi kalau papa nggak kuliah, tapi papa persiapkan, anggap saja kuliah di lapangan, PKL terus. Selama 4 tahun kerja. Ya. Setelah 4 tahun kerja, Anda lulus sama papa, itu seimbang. Kenapa? Anda punya ijazah, papa tidak punya ijazah, saya bukan. Papa kalah 1-0. Papa punya pengalaman pergaulan menang banyak dari kalian. Papa menang 2-0, ayahnya menang 2-1 toh. Jadi betapa pengalaman itu begitu penting di dalam kehidupan anak muda. Jadi waktu kalau kalian nggak mampu kuliah tidak apa-apa, anggap saja kalian kuliah di lapangan. Ya, nggak itu kok nggak rugi-rugi amat dan juga sangat melatih kita punya mental kerja dan banyak di dunia ini malah big boss. Semuanya tuh banyak ya yang tidak yang drop out juga. Ada yang drop out ya, ada yang nggak sekolah. ada yang sekolah kan, apalagi kalau konglomeratnya di Indonesia banyak sekali loh yang tidak sekolah ya. Begitu juga di third country itu banyak sekali mereka tuh tidak kerja karena pengalaman mereka membentuk mereka punya fighting spirit. Akhirnya mereka tuh mantap gitu loh. Mereka akhirnya pede banget. Wih nggak apa-apa, saya punya pengalaman. Mereka berani kompetisi gitu loh. Dan sebenarnya kuliah kan bukan jembatan untuk mencari kerja kan, tapi menambah ilmu. Ya benar, kuliah itu menambah wawasan kita melihat itu karena memperkaya bagian dari hidup kita bahwa kehidupan itu menambah pengalaman kita. Tapi bukan sesuatu yang harus dibangga-banggakan. Wih, gue lulusan S1 loh. Enggak. Itu kan cobaan bagian dari proses kehidupan yang kebetulan Anda beruntung bisa kuliah. Tapi belum tentu loh orang yang tidak bisa kuliah Anda menang. Contoh paling simpel. Waktu Papa sudah 4 tahun sudah punya pengalaman banget di marketing. Anda lulusan sarjana ekonomi di manajemen. Kalau Anda sebagai bos, Anda mau pakai mana? Anggap saja sama deh harganya. Oh ya jelas Pak dong. Pengalaman ya. Nah, pengalaman duluan. Ya kan? Karena ya company-nya kan akhir-akhirnya harus ngajarin lagi ya. Ya, kalau papa kan sudah bisa langsung cari profit, cari keuntungan buat perusahaan, ya kan? Kalau yang ini lulus 5 juta, papa 10 juta, mungkin juga perusahaan akan pilih papa, ya bukan? Iya. Karena apa? Karena pengalaman saya bisa menghasilkan buat perusahaan. Nah, ini mungkin anak muda yang masih kuliah, yang akan lulus, ingat bahwa ijazah itu penting tapi bukan segala-galanya. Akan lebih baik kalau kalian punya ijazah, prestasi didukung dengan pengalaman kerja, itu nilai powernya luar biasa. Gitu. Nice. Terutama sekarang sih semuanya itu bisa dipelajari secara online ya Pak. Yes. Dulu kan Oh iya, banget. zaman betul. Papa itu cuman ada buku gitu ya. Kursus harus keluar biaya gitu loh. Bahkan di dunia IT sendiri ya, aku lihat dari industrinya sekarang itu ya udah mulai terbuka gitu. Nggak mesti ada S1 computer science. Kalian kalian bisa belajar dari internet, coba-coba mulai proyekan sendiri. Nah, selama kalian
selama kalian bisa menghasilkan suatu nilai dari sana, ya itu nggak usah khawatir. Kerjaan tuh pasti datang justru malah. Dibanding S1 yang cuman bermodal ijazah aja, kalian pasti menang kalau dari sananya. Dan aku terus terang aja, semua yang aku pelajari di kuliah itu bisa dipelajari di internet sekarang. Kalau misalnya kalian cukup giat buat mencari. Ya, saya lihat Papa lihat Kevin juga banyak belajar ya dari IT, dari internet ya kan. Iya, banyak banget. Banyak banget ya. Koko rajin banget belajar. Oh, memang itu passionnya. Jujur aja nih, yang aku terapin di kerjaanku sekarang itu hampir bukan dari kuliah, tapi dari yang aku pelajari sendiri di internet itu. Skill yang aku dapat, ya itu dari aku iseng-iseng bikin proyek gitu. Nah, terus akhirnya aku kembangin lagi. Bukan, kalau kuliah kan cuman teori. Oh, ada soal ini, silakan kerjain. Gimana sih kita bikin apa? Oh, ada program ini nih, ada bagian yang kosong. Kalau outputnya ini, kita harus isi apa? Ya, kuliah gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita belajar sendiri, kita coba bikin, gimana cara bikin aplikasi, gimana cara bikin website. Nah, itu sesuatu yang bisa memberi nilai banget tuh dalam dunia kerja. Nah, dan itu kalian bisa hitung sebagai experience. Oke, you got it. Ngopi dulu. Waduh, Pencitraan. By the way Pak, tadi pertanyaannya belum terjawab ya. Gimana keterusan habis yang fase kebingungan itu gimana? Oh ya, kebingungan apakah berjantung tidak dong. Nanti setelah Anda dapat kerja, Anda akan masuk fase perjuangan. Perjuangan, kalian tuh berjuang untuk kerja, berjuang untuk naik bis. Itu adalah masa-masa perjuangan yang penuh dengan dramatis, dengan kenangan yang indah. Termasuk kamu kan di dalam fase YouTube. Kan orang bilang, wah YouTube sudah enak kan. Banyak nggak perjuangan yang kamu lakukan? Banyak banget ya. Pernah down nggak? Oh, pernah banget Pak. Oh, pernah banget kan. Jadi, nah itu adalah fase perjuangan, di mana itu perlu perjuangan. Lalu Papa tanya ke Kevin. Kevin juga pernah merasa down nggak waktu kerja dengan orang? Iya, pernah banget lah. Oh ya, pasti. pernah banget. Nah itu setelah kita dapat kerja, kita masuk ke satu fase, itu fase perjuangan. Jadi tidak ada orang di dunia ini yang tidak melewati fase perjuangan. Jadi yang lembur nanti tengah malam makan Indomie itu wajar ya? Oh, wajar. Ya jadi ataupun cuma makan telur Nasi kecap. nasi kecap udah sekali buka kulkas nggak ada apa-apa cuma ada nasi kecap udah jadilah. Nah itu adalah masa-masa perjuangan dan semua manusia akan mengalami itu ya, apalagi anak muda ya kan. Tapi kalau perjuangan itu akan menjadi memori yang sangat indah waktu kalian setelah bertumbuh Papa perjuangan Pak, benar ya berat ya, tapi saya juga lalui. Apakah setelah fase itu ada? Adalah, kalau diterusan bisa sampai besok pagi, cuy. Jadi kita tuh fokus kepada fase SMA, kuliah, dan masa kerja. Nah, itu adalah fase kebingungan itu yang bisa Papa sharingkan. Semoga bermanfaat ya, Leng. Dan ada satu hal yang positif yang Papa sangat senang adalah kalau kalian ada masalah selalu ungkapkan. Jadi tidak dipendam di dalam hati. Karena sebagai orang pernah alami, Papa akan sharing buat kalian sebenarnya. Jadi kalau kalian punya teman atau orang tua, curhatlah, tidak apa-apa. Itu lebih lega gitu loh ya kan. Dan satu hal yang Papa senang adalah kalian mulai tumbuh dewasa. Akhirnya kalian caring bahwa kalian melihat begitu banyak sisi yang harus diperjuangkan. Akhirnya kalian mulai memahami bahwa di posisi saat ini sekarang kalian benar-benar beruntung banget ya, bukan? Yes, benar-benar. Ya, beruntung banget kan? Parah beruntung. Beruntung parah. Makanya itu untuk Kevin juga, Papa juga senang dia lagi membuat satu wadah bagaimana mereka tuh akan mengumpulkan, itu memberikan satu kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih bingung, yang belum ada kerjaan. Dia akan maksudnya dia akan sharingkan, dia akan menjadi satu wadah, karena dari pengalaman teman-temannya yang punya masalah dan kebingungan itu, dia pun ingin membantu mereka. Iya, benar. Dan Papa siap jadi konsultannya. Wih, ya, sharing buat kalian. Oke guys, jadi aku pengen bikin nih sebuah forum. Jadi nanti kalian bisa cek di website aku. Linknya harusnya nanti bakal ada di sini. Tapi untuk sekarang mungkin belum ada karena
belum selesai proyeknya. Pematangan. Jadi, aku pengen bikin suatu forum buat jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan apa tentang seputar dunia kerja, dunia kuliah, atau bahkan dunia IT sendiri, ya aku bisa berbagilah pengalamanku di sana. Ya, kita bisa sharing-sharing semoga di sana. Gitu. Nanti tunggu udah rilis ya kok. Ya, tapi tunggu ini ya rilisnya ya, karena sekarang masih lagi pengerjaan. Oke. Jadi mungkin untuk video ini cukup segitu aja dulu. Mungkin kedepannya kita bincang-bincang santai kayak gini lagi. Oh iya perlu, karena di dunia luar tuh banyak sekali anak muda yang galau. Yes. Galau banget kan ya. Ya, kalau karena cinta banyak juga Pak. Banyak. Jadi ada bucin galau, nggak ada bucin juga galau. Memang dunianya dunia fase galau ya kan. Jadi ya segitu aja. Thank you banget kok. Oke. And thank you Pak. Santai. Ya. Jadi kita sampai ketemu di ngopi-ngopi berikutnya lah ya. Oke. Segitu aja untuk video kali ini guys. Thank you guys for watching. Dadah. Dadah. Oke, sip. Kan